Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayun Prahara Delta dari kelas IPA 21G dengan NIM 105731122121. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Judul materinya yaitu Program Linear. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai program linear, pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari program linear itu sendiri. Program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum, penyelesaian optimum. Memprogram linear adalah metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Program linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimal di dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Memprogram linear yang disingkat dengan PL merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linear atau PL banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Program linear atau PL berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari suatu fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya berbentuk pertidaksamaan linear. Secara umum, program linear terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Dalam program linear ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat di dalam masalah program linear diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika yang disebut model matematika. Nilai optimum. Nilai optimum diperoleh berdasarkan nilai fungsi tujuan yang dikehendaki, yaitu berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Cara mencarinya biasa dengan mensubstitusi koordinat titik-titik sudut dalam daerah penyesuaian terhadap fungsi tujuan menggunakan garis selidik. Karena itulah, masalah atau persoalan dinamakan persoalan program linear bila memenuhi beberapa ketentuan berikut. Yang pertama yaitu tujuan atau objektif. Persoalan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear AX tambah BY sama dengan C. Fungsi linear ini dikenal sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kedua, harus ada alternatif penyelesaian. Penyelesaiannya harus membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum atau keuntungan yang maksimum, pengeluaran biaya yang minimum. Ketiga yaitu adanya sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas seperti modal terbatas, dalam bahan mentah terbatas, kemampuan dan kapasitas mesin terbatas, jumlah tenaga kerja terbatas, pembatas dari sumber yang tersedia ini harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Setelah mengetahui definisi dari program linear, kita juga harus mengetahui pengertian metode uji titik pojok.
titik-titik koordinat yang membatasi daerah yang memenuhi dari suatu sistem pertidaksamaan linear, itu artinya sama dengan menghitung nilai fungsi tujuan. Setelah itu, kita juga harus mengetahui langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Yang pertama yaitu menentukan garis-garis sistem pertidaksamaan, selanjutnya diikuti dengan menentukan titik-titik pojok, yang diikuti dengan menghitung nilai optimum dan mendapatkan nilai maksimum atau minimum sesuai permasalahan. Kita melangkah ke soal yang pertama yaitu seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, maka keuntungan yang diterima pedagang adalah. Cara penyelesaian dari soal tersebut yaitu misal kita memisalkan sepeda gunung itu dilambangkan dengan X dan sepeda balap kita lambangkan dengan Y. Maka rumusnya X tambah Y lebih kecil dari 25. X itu sepeda gunung dan Y itu sepeda balap. 25 itu jumlah dari banyaknya sepeda yang ingin dibeli oleh pedagang sepeda tersebut. Maka kita masukkan nilai. Nilai dari satu buah sepeda gunung itu seharga Rp1.500.000 dan harga dari sepeda balap itu seharga Rp2 juta. Maka X tambah Y lebih kecil dari 25 itu hasilnya Rp1.500.000 X tambah 2 juta lebih kecil dari 42 juta. 42 juta didapat dari harga 25 buah sepeda. Jadi jawabannya adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X dan Y adalah bilangan cacah. Selanjutnya kita tentukan titik potong grafik persamaan. Titik potong grafik persamaan yaitu Rp1.500.000 ditambah dengan 2 juta sama dengan 42.000 dan X tambah Y sama dengan 25. Grafiknya dapat dilihat di samping saya. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Y maka kita perlu mempindah ruaskan dari X tambah Y sama dengan 25 menjadi Y sama dengan 25 dikurang dengan X. Setelah mendapatkan nilai Y, selanjutnya kita mensubstitusi Y sama dengan 25 dikurang dengan X ke persamaan berikut, yaitu 1.500.000 X ditambah dengan 2 juta Y sama dengan 42 juta. Hasilnya 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 84. Hasilnya yaitu 3X tambah 4 dikali 25 dikurang dengan X sama dengan 84. Setelah itu kita pindah ruaskan. Akan menghasilkan 3X dikurang dengan 4Y dan 84 dikurang dengan 100. Hasilnya adalah X sama dengan 16. Sehingga Y sama dengan 25 dikurang dengan X sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Jadi keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah sebanyak Rp13.400.000. Yang kedua yaitu seorang pedagang penjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000
rupiah per kilogram, dan pisang seharga Rp6.000 per kilogram. Modal yang tersedia adalah sebesar Rp1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga sebesar Rp9.200 per kilogram dan pisang seharga Rp7.000 per kilogram, maka laba maksimum yang diperoleh adalah, cara penyelesaiannya sama seperti di awal tadi. Kita memisalkan X sama dengan mangga dan Y sama dengan pisang. Model matematikanya yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Selanjutnya kita memasukkan harga pada masing-masing buah tersebut. 8.000X tambah 6.000Y lebih kecil dari Rp1.200.000. Diperkecil menjadi 4X ditambah 3Y lebih kecil dari 600. Itu adalah persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu X tambah Y lebih kecil dari 180. Selanjutnya, laba penjualan mangga itu sama dengan 9.200 dikurang 8.000, hasilnya adalah 1.200. Dan laba penjualan pisang yaitu harga pisang di awal itu sebesar 7.000 dikurang dengan 6.000, hasilnya yaitu Rp1.000. Laba maksimum dari kedua buah tersebut adalah 1.200X dikurang dengan 1.000Y. Dan grafiknya dapat dilihat di layar yang sekarang. Titik potong untuk mendapatkan dari persamaan 1 dan 2, kita mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai Y, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 6.000, dan persamaan kedua yaitu X tambah Y sama dengan 180. Masing-masing dikali 1 dan dikali 4 untuk mendapatkan persamaannya. Untuk bisa mendapatkan nilai Y. Setelah dikali 1 dan dikali 4, hasilnya itu akan menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 6.000 dan dikurang dengan 4X tambah 4Y sama dengan 720.000. Hasilnya adalah minus Y ditambah dengan minus 120.000. Hasilnya akan menjadi 120. Kenapa menjadi 120? Karena minus Y itu sebenarnya adalah 1Y, tapi yang namanya 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi di situ hanya dituliskan minus Y sama dengan minus 120. Jadi minus ketemu minus akan berubah menjadi positif. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai dari X, kita perlu mensubstitusi Y sama dengan 120 ke persamaan berikut. X tambah Y sama dengan 180, hasilnya yaitu X sama dengan 180 dikurang dengan 120, hasilnya adalah 60. Jadi titik potongnya itu adalah 60,120. Titik pojok dari persamaan berikut yaitu 1.200X ditambah dengan 1.000Y. Jadi laba maksimum penjual tersebut adalah 192.000. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya